merupakan definisi atau referensi yang menjadi teknologi disaster. Nah, bedanya dengan teknologi bencana atau disaster, yang mungkin perlu hati dalam penggunaannya, terutama ini teknologi bencana adalah teknologi inovasi, ya, dari inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, dan meningkatkan kapasitas mitigasi bencana. Tujuannya satunya adalah mendukung industrialisasi kebencanaan. Jadi saat ini teknologi bencanaan diharapkan dapat mendukung industrialisasi kebencanaan, apa itu ya, sehingga dapat meningkatkan produksi barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan bencana, seperti alat berat, obat-obatan, dan makanan. Di teknologi sendiri diharapkan ini bisa mendukung industrialisasi kebencanaan kita. Ada roadmap industrialisasi kebencanaan dari BNPB dalam mewujudkan sustainable resilience atau resiliensi berkelanjutan. Baru ya, kita baru dengar, sudah di sekitar 2 tahun lalu di Bali, pas konferensi BNP ya, sustainable resilience atau resiliensi berkelanjutan. Jadi kita perlu adanya roadmap untuk industrialisasi. Nah, ini beberapa hal yang saya bisa lakukan di sini, beberapa teknologi yang kita atau yang kita tunggu. Yang pertama ada AI, lalu disaster knowledge management system, teknologi satelit, teknologi sensor sintetik aperture radar atau radar ya, yang telah diaplikasikan pada berbagai platform, seperti drone, microsatellite, pesawat. Nah, alam, pencarian dan penyelamatan, search and rescue, pemantauan kebakaran, monitoring gempa bumi, dan juga yang sudah sangat diaplikasikan tadi seperti disebutkan, early warning system, dan sistem sensor tsunami dan seismik. Ini semua adalah teknologi bencana yang mungkin kita bisa melihat di Indonesia. Kita memiliki itu banyak potensi bencana, ya kita bisa mungkin mewujudkan suatu bencana ya, sehingga kita bisa dapat memanfaatkan. Yang berikutnya adalah topik apa itu natural disasters. Kalau tadi dibilang adalah natural hazards ya, atau seperti bilang bencana alam, sebenarnya banyak orang yang mulai tidak mau memakai kata natural disasters ya, hazards atau ancaman alam. Jadi menurut dari era ya, disebutkan naturally occurring physical phenomena caused either by rapid or slow onset events. Di fenomena ya, fenomena alam. Lalu ada technological or man-made hazard. Jadi kita membedakan antara dua hal ini. Events that are caused by human and occur in close to human settings. Merah. Nah, tadi seperti saya bilang awal bahwa nanti disasters, nanti kita akan lihat ya. Natural hazard triggering ya, yang kan teknologi accidents, trigger accidents at facilities, ada yang bilang major accidents at industrial facilities which are triggered by natural hazards ya. Jadi kembali natural hazards yang trigger lalu mengakibatkan major accidents di fasilitas atau technological side effects dari natural. Ini mana banyak orang artikan apa itu. Saya akan memilihkan beberapa bencana alam yang terutama dapat mengakibatkan atau mengakibatkan teknologi disasters ya, yang paling terkemuka lah, atau yang paling sering, yang mungkin sekarang sering karena kita lihat faktor apa yang kita perlu lihat dan pertama berkaitan dengan nah, pertama adalah dari bahaya geologi, yaitu earthquake. Ini adalah sebenarnya yang paling prominent ya, paling kelihatan ya. Apa sih nateh disaster so far ya apa ini adalah bencana alam yang di Fukushima tanggal 11 Maret. Kenapa bencana alam? Karena memang awalnya dari gempa bumi. Tapi mungkin seperti teman-teman tahu bahwa
bencana alam ini, gempa bumi ini mengakibatkan tsunami, dan tsunami ini mengakibatkan adanya kebocoran radioaktif di instalasi nuklir. Tapi mungkin orang banyak miss bahwa ternyata sebelum atau tidak hanya kebakaran, bukan hanya kebocoran instalasi nuklir sebenarnya akibat dari Great Earthquake ini ya, tapi juga di sini ada yang kita bisa lihat di Chiba Refinery atau di prefektur di kota itu ya. Ada kebakaran ya, ada kebakaran di Chiba Refinery di Kosmopolitan Group. Ini disebutkan mengenai huge fire has broken out at an oil refinery. Jadi karena adanya gempa bumi di tanggal 11 Maret. Angka ini karena memang Nateh disaster so far yang paling prominent, yang paling pertama atau yang paling terkenal adalah ini. Lihat di gambarnya di mana di sini natural gas storage ya terbakar karena adanya earthquake di tahun ini ya, tahun 2000. Lalu yang berikutnya, yang kedua, selain bencana geoteknik yang sampaikan adalah bencana hidrometeorologi. Mungkin teman-teman tahu cyclone atau pernah mendengar mengenai 3 turunannya. Sebenarnya ini semua hal yang sama, yaitu siklon, typhoon, dan hurricane. Karena ini mengacu pada alam yang sama, itu ini bisa dibilang tropical cyclone, tropis. Jadi kalau apa bedanya? Sebenarnya bedanya penamaan untuk lokasinya aja. Ya, artinya di dekat Amerika di Kenya, baik di Atlantik maupun Pasifik yang sebelah timur laut, gitu ya. Tapi di Pasifik yang barat laut, ya barat laut, itu typhoon. Jadi kalau kita melihat di ya seperti misalnya itu typhoon. Lalu untuk di South Pacific atau Indian Ocean disebutnya siklon. Ya. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh dari bahaya hidrometeorologi ini semua mengacu pada hal yang sama, tropical cyclone. Kita bisa melihat namanya, misalnya cyclone Gonu. Ini disebutkan langsung nomor 2 ya, cyclone Gonu. Karena kebetulan pada saat itu saya masih ada di kebetulan kami terlindung secara alam dari secara geografi ya, karena ada negara Oman. Nah, cyclone Gonu ini kita bisa melihat ya 78 kematian dan 37 hilang. Kita bisa lihat bagaimana negara Oman yang nggak yakin ya karena hujan juga yang jarang datang, ketika ada cyclone seperti ini kondisinya. Dan saat itu mereka menutup atau menghentikan produksi oil. Lalu ada cyclone Nargis di Myanmar, ini di Mei kan, kota gunung. Lalu ada cyclone Lili di Laut Banda di Mei 2019. Nah, ini di sebenarnya sama ya, dia gejala atau fenomena tropical cyclone. Nama saya penyebutannya sesuai dengan tempatnya. Ini ada typhoon, baik di Filipina maupun di Vietnam disebutnya typhoon. Nah, yang saya mau highlight adalah sebenarnya typhoon Tembin, yaitu yang menimpa Filipina dan Vietnam. Ini apa? Karena tahun 2017 ada 266 kematian di Filipina. Dan di Vietnam juga ada. Tapi yang menarik adalah mereka juga menutup oil rig-nya gitu ya, karena adanya. Lalu yang berikutnya hurricane. Nah, ini hal yang biasa nih sekarang nih, dan semakin biasa mungkin ya hurricane ini, karena kalau kita melihat sering sekali menimpa di Amerika Utara sama Amerika Serikat. Nah, di sini ada Hurricane Katrina yang sangat terkenal 2000. Tapi mungkin kita nggak begitu melihat dengan industri ya. Tapi yang kita mau lihat ada Hurricane Ike, ada Hurricane Harvey. Okay. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata hurricane ini menyebabkan adanya storage tanks ya, cross the storage tanks dan puncture pipeline. Artinya karena rusak itu pipeline dan storage tanks, maka terjadilah spill Gulf of Mexico gara-gara hurricane Ike. Lalu ada hurricane I,
Ini juga mengakibatkan spill ya 30.000 galon di Dewitt County. Jadi di Barbados, Texas, dan Louisiana. Lalu yang saya mau tampilkan tadi adalah Hurricane Dorian.